ribet banget. Sekarang tahu ya tinggal niat. Kadang malu tapi ayah bilang santai aja, salah itu bagian dari jalan. Gas kung gaul, sharing keren fun. Gas kung gaul, sharing keren fun. Gas kung gaul, sharing keren fun. Pernah Ngobras kita bareng kamu semua, ngobrol santai penuh tawa dan makna. dari Gen Z sampai Gen A kita belajar bareng ya. Gascon. Assalamualaikum, halo teman-teman. Balik lagi di podcast Gascon, gaul, sharing, keren dan Apa ya? fun. Oke. Oke nih Kang ya, balik lagi sama aku Raina dan juga rekan aku. Sam. Oke, sekarang kita tuh mau ngebahas hal-hal yang seru ya, yang agak serius nih ya. Iya. Tapi pastinya kita bawa dengan santai. Betul banget. Aku juga sekarang kayaknya hari ini lagi ada gundah gulanahnya sendiri. Aduh, kenapa tuh Kang? Kayaknya aku lagi kepikiran juga Galau nih. ya. Iya, galau-galau beratnya aku. Gimana? Mungkin sekarang agak berat kayaknya Benar. ya teman-teman. Kenapa tuh Aku Kang beratnya? kebayang kayak apakah kita generasi yang diinginkan oleh Allah atau tidak gitu ya. Benar ya. Di zaman digital ini ya Kang. Nah, sesuai banget sama tema kita kali ini, yakni tidak dipilih dunia tapi dipilih Allah. Dan tentunya kita nggak sendiri, ada narasumber kita yang tentunya paling berpengalaman. Yes, pengalaman gak dipilih ya. Aduh. Mari kita sambut Pak Opik. Halo, saya Magaina. Halo. Masih puasa Pak? Aduh, kalau ditanya gitu harus jujur nggak ya? Aduh. Jujur puasa dong. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau puasa makan minum oke. Kalau puasa. Kalau puasa menahan emosi itu berat. Iya, setuju. Aku juga ini lagi berat-beratnya itu ya, Pak. Ya, lagi belajar lah. Oke, tadi kan juga udah denger ya Pak ya, kalau Ya. tema kita hari ini tuh tidak dipilih dunia tapi dipilih Allah. Nah, rata-rata Gen Z sekarang tuh kebingungan gitu Pak, karena mungkin merasa tidak dipilih di Iya, pertemanan, betul. ya, ataupun Di bisnis iya, mungkin bisnis atau lingkungan lainnya. Nah, menanggapi hal itu tuh seperti apa sih Pak? Ya biasanya merasa gagal ya kurang dihargai. Kan pernah saya juga ya karena ya yang waktu kita bahas Apa? bahwa di kota Bandung ternyata situasinya Iya. seperti itu ya. Tuh, Dan itu ternyata angka survei Lagi parah banget memang, Pak. 40 48 atau 48 46 tadi. Oh, berarti memang udah di atas rata-rata udah. Kan kalau 50% udah bagian parah tuh. Udah mendekati berarti ya. tuh. Ya ternyata angka depresi, tingkat kecemasan tinggi kan. Nah, kalau saya pengen tahu nih ke Reina sama Sam yang memang secara usia nggak jauh sama adik-adik kita nih. Itu faktor yang paling menentukan mereka seperti itu kenapa ya kira-kira? Tidak dipilihnya gitu ya Pak ya. Ya merasa tidak diinginkan, merasa tidak dihargai, merasa gagal, bahkan paling fatal, paling parahnya itu apa? Benci sama diri sendiri nanti. Iya, Karena biasanya di zaman sekarang tuh kita punya standar-standar gitu loh Pak. betul. Entah dari sosmed ya yang bisa kita lihat, atau yang ibarat katanya tuh FOMO, harus punya standar tentang sesuatu. Ketika tidak bisa mencapainya, kita tuh langsung insecure, langsung cemas, langsung merasa tidak dihargai Betul, gitu. betul. Ya, pernah pada tahap itu saya mampu Reina? Aku pernah banget lagi. Kalau aku sempat baca juga sih kenapa tingkat depresi sekarang tuh besar. Sebenarnya ini udah keprediksi sama seorang psikolog. Dia tuh namanya Rollo May di tahun 1900-an gitu ya. Oke. Dia bilang katanya akan tiba suatu masa di mana kita akan menemukan informasi sangat begitu mudahnya dibantu oleh dunia digital. Ya. Apalagi sekarang ada teh AI ya. AI maksudnya ya, AI ya. Dan akan ada 2 poin terbesar, akan ada guncangan besar bagi anak-anak muda pada zaman itu. Apa tuh Kang? Pertama, tidak adanya ruang imajinasi. Tuh. Sampai akhirnya dia merasa depresi dan lainnya karena tidak ada ruang-ruang yang di. Nah, saya tertarik kembangkan di dengan situ. yang tadi sampaikan, tidak ada ruang imajinasi, tahu apa enggak? Apa? Itu sekarang yang dinamakan FYP for your page itu. Ya. Kan semuanya sudah langsung. Iya, iya. Jadi betul. untuk berimajinasi ataupun misalkan untuk ya tadi ya untuk memvisualisasi hal yang belum pernah terlihat itu
itu sudah sangat tipis sekali. Nggak ada. Iya. Iya. Dan sampai nantinya tuh ada guncangan yang kedua, Kak. Oke, apa? Guncangan yang keduanya tidak siap mendengarkan suara sendiri. Itu sih. Jadi efek gadget juga sangat amat berpengaruh sih ke Berarti Gen. kalau dalam hal ini ya, konteks Giant tuh betul ya. Giant yang di Konteks Doraemon Giant. tahu? Apa tuh Apa tuh, emang? Pak? Kan Giant mah pede dan suaranya walaupun suaranya jelek nyanyi aja kan. Waduh. Hati-hati ya. Ingat sadar diri ya, teman-teman. Tapi dalam hal ini ya justru ya kebalikan ya. Yap, betul-betul. Itu sih kenapa kayaknya anak-anak muda sekarang jadi ada ketakutan-ketakutan sendiri, bagaimana tidak dipilih dan lainnya. Itu sih kayaknya. Iya, betul. Iya. Ada yang pernah menyaksikan temannya mengalami periode yang nggak bagus gitu. Kalau aku dengar cerita-ceritanya, Kalau menyaksikan belum ya? Misalnya diangli teman sendiri gitu. enggak sih. Iya. Biasanya orang lebih vokalnya tuh di sosmed justru Pak untuk menceritakan sesuatu tuh. Gitu. Dia lebih open di sana ya. Iya. Daripada langsung ngobrol gitu ya sama teman dekat ya. Justru hal-hal itu jadi sekarang jadi ditinggalkan ya. Jadi merasa nyaman untuk ke medsos ya, untuk dengan postingan ya. Betul. Dari live-nya mungkin jadi introvert gitu ya Kang ya. Iya, ada ketakutan-ketakutan sendiri buat cerita jatinya. Gitu. Takut dijudge gitu Pak. Takut dijudge kalau ngomong langsung itu takut dijudge. Iya. Berarti itu mah kayaknya sudah membentuk sistem ya. Iya. Maksud saya itu sebuah lingkaran pertemanan yang memang sudah khawatirnya di kultur sehingga budaya-budaya ngobrol, sharing. Nah, makanya di kita ini digagaskan itu ada sharing ya. Karena bagaimana budaya itu harus hadir lagi. Apalagi sharingnya ke orang yang tepat. Iya. Oh. Itu poin yang paling pentingnya sih. Karena kalau posting di medsos itu betul sharing, tapi kan orang di medsos beda-beda. Iya. Khawatirnya ini ada yang memanfaatkan situasi kan. Bagaimana kan kejadian ada human trafficking kan dari medsos. iya. Bagaimana ada yang menanggapi curhatan, dia merasa nyaman. Padahal orangnya belum dikenal. Janjian ketemu. Akhirnya apa coba? Sama Epstein lagi lah. Ngeri banget ya. Iya. Jadi human trafficking. Orang macam Epstein ini memanfaatkan situasi kayak gitu juga salah satunya. Berarti kalau di zaman sekarang ini banyak banget twist-twist perspektif ya Pak. Jadi kayak kita ngelihatnya apakah kita mungkin diinginkan kalau tadi poin yang itu. Terus ada twist perspektif lainnya kayak apa yang harus kita lakukan. Jadi banyak banget sih overthink yang kita pikirin sekarang. Ya karena banyak overthinking pada akhirnya. Akhirnya memang ada perasaan perfeksionis di setiap anak yang jadi kalau misalkan nggak seperti itu nggak mau jalan. Iya. Kalau aku nggak kayak gitu mendingan jangan deh gitu. Padahal ya tadi ya manusia itu progresif. Ya salah atau kurang mah ya wajar, tapi sambil diperbaiki. Ya. Nah akhirnya ya tadi overthinking. Kalau belum kayak gitu, nggak kayak gitu akhirnya berhenti. Oke. Nah padahal ya kalau misalkan kita merasa tidak diinginkan karena belum mencapai tahap itu gitu ya, merasa gagal, akhirnya menyendiri, menyepi, bahkan pada taraf tadi benci sama diri sendiri. Benci pada diri sendiri apa akhirnya? Bisa Benci sama orang tua juga itu. Benci sama lingkungan juga. Lingkungan. Nah, yang paling fatal itu sama orang tuanya jadi nggak suka, jadi marah-marah, menyalahkan. Nah ini yang paling fatal. Nah padahal kan hadirnya kita ke dunia itu menandakan kita itu spesial. Iya. Betul. Betul. Luar biasa. Hadirnya Sam, hadirnya Rena atau hadirnya teman-teman, ya dengan keluarganya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, dengan seperti diri Anda masing-masing itu spesial. Walaupun ya ada keterbatasan wajar, ada kelebihan masing-masing itu spesial. Oke. Karena kalau dalam persepsi kita, bukan dalam persepsi ya, dan dalam keyakinan kita hadir ke dunia ini memang ya Allah persiapkan. Bahkan sarana-sarana untuk membuat kita menjalani hidup di dunia ini Allah udah siapkan terlebih dahulu. Saking spesialnya kita. Bahkan tadi kita
asik bicara surga ya. Iya. Surga itu diciptakan lebih dulu sebelum kita ada. Karena ada sebuah ulama yang bilang ketika kita ada di posisi terakhir yang diciptakan, itu menandakan kita itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Apapun diri Anda ya, walaupun ada yang bilang Anda itu kurang ganteng, kurang cantik, Ada aja sih Pak. kulitnya kurang glowing misalnya, karena standar di medsos harus begitu ya. Atau misalkan follower Anda dari sekian tahun cuma 2 biji misalkan. Ibu sama Nggak bapak nyampe Anda. 2 digit. Akhirnya bisa menyalahkan lingkungan, atau lingkungan terkecilnya adalah keluarga. Jadi Anda itu spesial. Bahkan saking spesialnya, Allah itu memberikan kita tanpa kita meminta. Iya. Iya betul. Apa sih yang Allah berikan ke kita, tapi kita sendiri tidak minta apa? Yaitu adalah Allah memberi kita adalah Islam. Anugerah terbesar ya Pak ya. Anugerah terbesar. Kalau misalkan kita saksikan orang-orang di Barat baru menemukan saat ini, dan di mana itu peristiwa di Gaza itu jadi pembukanya kesadaran mereka bahwa itu adalah keyakinan yang benar, sehingga mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit gitu ya, yang di luar nalar. Ternyata ada sesuatu yang membuat mereka itu terus bertahan dan yakin dan bisa membuat kebahagiaan itu tetap hadir ya, dalam kondisi tersulit. Ya, ternyata itu adalah iman dan itu adalah Islam. Akhirnya banyak yang terbuka. Mereka dalam proses pencarian, kita ditakdirkan sejak begitu lahir Sudah Islam. karena orang tua kita Islam. Akhirnya kita diarahkan. Kita tidak pernah sulit mencari Temuan-temuan itu ya. kita ya tidak memproses perjalanan spiritual yang sangat panjang, tapi kita langsung diarahkan untuk mempelajarinya secara langsung. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Yang ini boleh jadi kita sendiri tidak pernah Tertebak ke sana. menjadikan ini adalah sebuah gift. Gak sadar justru ya, ini yang harus lebih disyukuri duluan. Betul ya. Oke. Kalau aku tadi ya dapat apa ya, insight baru gitu. Ternyata dari overthinkingnya kita gitu ya, dari bagaimana kita memikirkan apakah kita pantas, apakah kita dipilih, itu jawabannya simpel banget ya. Benar banget Kang. Dari semua yang kayak di dunianya lagi berat, lagi segala macam, apakah mungkin kita tidak dipilih gitu ya? Bukan berarti tidak dipilih. Ya, Berarti kalau seleksi itu pasti ada penyaringan, ya. Karena ada beberapa peran atau beberapa tugas yang memang itu tidak semua orang bisa lakukan. betul. Ya. Dan Allah itu sudah menciptakan kita ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Boleh jadi Sam bisa ini, tapi Sam juga tidak bisa melakukan hal yang lainnya. Begitupun Rena. Itu sudah ada desainnya. Ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Juga terkait dengan apa rezekinya. Ya. Itu masing-masing orang ada kadarnya masing-masing. Ketika rezekinya Sam mau standarnya kayak seleb yang populer ya, khawatir ya kapasitas daya tampungnya nggak akan cukup ya, karena Allah sudah mendesain Sam ya seperti ini. Sam ini bakal bahagia, bakal bisa menjadi hidup dengan menyenangkan itu ya dengan seperti adanya Sam, karena Allah sudah desain. Oke. Boleh jadi kalau misalkan berekspektasi dengan standar yang lain ya Sam nggak akan sanggup. Jadi semua orang itu sudah ada desainnya. Ya. Kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Kalau dia melewati batas ini, ya kalau misalkan barang ini akan rusak, akan merusak daya tahannya atau merusak kualitas. Nah Allah itu yang paham bahwa Sam ini cukupnya di sini, Rena ini seperti ini. Makanya kalau kita melihat standar orang dan ingin misalnya akan beda. Boleh jadi kita melakukan proses yang sama, bisa jadi. Ya, pasti. Ya, misalkan kita melakukan proses yang sama dengan orang yang menurut kita itu jadi standar. Kita sama persis identik prosesnya, tahapannya, tapi ternyata hasilnya berbeda. yaitu karena
kalau bahasa di kita itu adalah kodo dan kodaknya beda. Takdirnya Jadi beda. ya rezekinya beda, takdirnya ya segitu, nggak bisa sama. Ya. Ya. Semua itu terkait tentang profesi, penghasilan, kemapanan, pasangan hidup, ya, karir, semuanya itu udah diatur. Walaupun kita sudah berproses, berikhtiar, ya tetap itu nggak akan ada yang sia-sia, itulah ujian. Nah, cara kita menyikapinya itulah yang akan menjadi nilai, jadi value. Oke. Itulah value. Nah makanya Allah itu sangat menghargai siapapun diri kita. Apa ya, karena Allah yang menciptakan dan apa yang kita ikhtiarkan, nggak ada yang sia-sia. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 158 yang bisa dibuka ya. Itu tergantung kata asyakir. Syakir, apa tuh Pak? Iya, apa Maknanya Mas sama Syakir masalah ini. itu artinya Allah itu sangat menghargai apa yang kita lakukan. Boleh jadi kita merasa tidak diapresiasi oleh manusia, Ya. oleh teman kita, bahkan oleh orang tua kita. Tapi buat Allah itu sesuatu diapresiasi. Karena dalam redaksi di ayat itu namanya itu ini ya, dalam surat Al-Baqarah itu ada, coba bisa dibuka ya sambil itu. Hasanah atau hoyer ya. Coba hasanah atau hoyer. Akan beda Berapa, Pak? sebetulnya. Al-Baqarah ayat 158. 158. Nah, saya mau ini ya. Handphonenya kurang banget. Iya nih, lagi tidak oke banget nih. Jadi, Sebentar, tapi ya. aku jadi kepikiran juga nih Pak, kalau tadi ada bagaimana Allah itu sangat amat menghargai kita ya, tentang bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita maksimalkan gitu ya. Betul. Tadi tentang syakirnya ya Pak ya? Syakir dan asyakur ada dua. Syakur, oke. Asyakir sama asyakur itu kan berbeda, Sam ya. Nah, Coba kayak artinya aja Pak. ya. Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Coba di kalimat bahasa Arabnya itu pamainya tuh hasanah atau hoyer? Faman hajjal baita. Yang di akhirnya. Khairan. Khairon. Ya, khairan. Khairon itu ya kan kalau dalam bahasa Arab itu yang baik itu ada dua kata yang mewakili itu ya. Tentang kebaikan itu ada khair, ada hasanah. Kalau ini khair ya. Khair. Khair itu artinya kebaikan yang lebih. Di situnya asyakur atau asyakir. Di kalimat redaksinya. Asyakir. Asyakir. Kalau asyakir itu Allah menghargai dengan lebih. Kalau khair itu adalah kebaikan yang lebih. Allah itu akan lebih menghargai. Wow. Jadi apapun yang menurut kita kecil buat Allah itu something, sesuatu. Iya. Contoh aja ya, mungkin ini saya sudah sampaikan. Niat baik aja Allah catat jadi kebaikan, walaupun kita belum melakukan itu. Niat baik aja. Di sisi lain, ketika kita gak jadi ngelakukan niat jahat kita, itu jadi kebaikan buat Allah. Karena tidak jadi aja ya. Iya. Berarti kan Allah ini memberikan sebuah value, nilai yang lebih. Iya. Nah inilah konsep asyakir. Maka kata ini kata khoir. Iya. Khoir itu adalah kebaikan yang lebih. Makanya Allah itu memberikan nilai yang lebih dari apa yang kita lakukan, dihargai kok. Bahkan kan dulu ada yang kita parin ya sering ya miskola zarotin Sarayaro. Bang siapa yang berbuat kebaikan sekecil mungkin atom yang nggak pernah kita lihat, tapi buat Allah itu ya akan dicatat, dihargai, akan bukan sebuah kebaikan. Oke, luar biasa ya Pak ya. Karena kadang manusia itu lebih fokusnya tuh pada penilaian manusia ya dibanding sebenarnya dia tuh sangat-sangat dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda ya teman-teman dari Gen Z merasa
kurang, merasa dihargai itu. So, bagi Allah Anda itu berharga. Ya. Berharga apapun di Anda, usaha apapun, ikhtiar apapun yang Anda lakukan, selama itu positif, itu akan ada harganya. Bahkan yang kecil sekalipun ya Pak ya? Ya kecil, buat orang itu nggak ada artinya, tapi buat Allah ada artinya. Wah. Luar biasa. Makna asyakir dan juga Asyakurnya belum. Oh. Kalau asyakur coba di surat Asy-Syu'ara ayat 23. Asy'ara. Asy-Syu'ara ya. ayat berapa Pak? Ayat 23. Ayat 23. Biar Kalau tadi yang asyakir dan menghargai, ternyata pun dari redaksi ayatnya sendiri ya, kita ngebaca juga tentang kayak bagaimana semua kegiatan dalam haji ya kalau tadi itu. Ya, tadi konteksnya haji, Haji. tapi sebetulnya Allah itu dalam Poin ini poinnya itu adalah bagaimana kebaikan itu dalam segala hal. Iya, betul. Ya, tapi karena tadi berawal dari haji, makanya nyambung ke sana. Coba, sudah ketemu? Surah Asy-Syu'ara ayat 23. Artinya, itulah karunia yang dengannya Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan ditambahkan kebaikannya. Masya Allah. Nah, coba katanya hoyer bukan? Di kalimat akhir kan tadi kalau kebaikan tuh hoyer. Nah, ini apa? Hoyer pasti hoyer bukan? Bukan Pak. Apa? Syukur. Ya sakur, tapi di situ namanya hasanatan. Hasanah. Sana. Husna. Iya, Husna. Ya. Husna itu kan kalau misalkan kata husna itu biasanya mewakili misalkan ya Hasan, Husin, Husnan itu biasanya mewakili hal yang sifatnya indah, enak dipandang. Makanya ini Asmaul Husna, Asakur itu Husna itu kan wakil kesempurnaan. Nah, ini hasanah ini salah satunya adalah tidak hanya baik tapi indah. Baik dan indah, wah, udah membaik indah. Jadi sesuatu yang baik itu akan mendatangkan hal-hal yang indah. Betul-betul. Baik prosesnya, indah pasti akan indah hasilnya. Amin ya Pak ya. Nah, inilah yang ditekankan oleh Allah, bahwa Allah itu ketika kita sebagai seorang melakukan sebuah kebaikan, itu akan Allah hargai dengan Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Oke. Pernah nggak ada orang misalkan Reina atau Sam ngasih sesuatu terus orang itu, aduh saya jadi nggak enak, saya mau ngasih yang lebih baik, ada nggak? Ada. Nggak ada orang. Ada sih Pak, tapi nggak yang besar banget gitu loh Pak. Ya, misalkan ya kita, ya ini dalam konteks sederhana biar mudah dipahami aja. Misalkan kita ngasih tajil, cuman misalkan hanya kurma sama bala aja. Tapi karena orang itu tersentuh ya, aduh ini dia kok care ya, tahu kalau saya ini lagi perlu gitu, nggak ada uang misalkan ya. Misalkan kamu mahasiswa kan biasa ya. Aduh. Terasa banget. Biasanya. Relate nggak nih? Atau teman kosan atau nganter ini dapat ini. Yuk, mau ya buka nih lumayan gitu. Wah, kita kan merasa ini ya, masa ada yang matiin dan masa terbantu juga. Tentunya kalau kita ingat, next time kita juga ingin berbuat yang sama dan berkeinginan untuk lebih dari itu. Ini dalam lingkaran sesama manusia aja udah seperti itu. Ini apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memberikan lebih. Dan tadi nilainya itu nggak akan bisa kita prediksi dan tidak bisa disangka-sangka. Makanya inilah asyakur. Allah itu akan mengganti dengan yang lebih baik. Mengganti dengan yang lebih baik. Menambah kan tadi kata sih. Menambah. Ya kita ngasih satu, Allah bisa jadi 2, 3 bahkan lebih. Ramadan sekarang lebih kerasa lagi. Apalagi Ramadan. 2 kali lipat ya kalau kita berbuat kebaikan. Bahkan lebih kalau Ramadan. Dikali lipatkan dan kali lipatkan sampai hanya Allah yang tahu ya. Makanya kan dalam konsep kebaikan tadi kan, dalam sebuah hadis ketika kita berniat kebaikan nggak jadi kita lakukan 1, tapi kalau dilakukan berapa? 10. Ramadan lebih. Iya. Apalagi saum Ramadan ini, puasa itu hanya Allah yang tahu. Betul. Nilainya itu sangat, karena gini, sesuatu yang tidak dibicarakan biasanya itu adalah sesuatu yang istimewa Banget. Ya. Sesuatu yang tidak tersampaikan secara ukuran, secara nilai,
besarannya itu harus sesuatu yang istimewa. Allah tidak pernah menyebutkan berapa sih pahala puasa besarnya. Kalau infak kan jelas balasannya 70. Iya. Baca Al-Quran berapa? Satu huruf 10. Iya, 10. Ya, tapi kalau puasa nggak Allah sampaikan karena saking spesialnya. Makanya Ramadan ini nih tadi kan Islam. Salah satu bentuk Allah itu menghargai bahwa Anda itu berharga di hadapan Allah, bahwa ya anak-anak Gen Z atau teman-teman Gen Z ya itu sangat berharga. Ramadan ini adalah sebuah bukti bahwa Allah itu sangat menghargai. Oke. Bahwa Anda itu Dipilih. penting bagi Allah. Beberapa kali Ramadan kita tergelincir, gak pernah memaksimalkan, tapi Allah tetap hadirkan Ramadan. Gak pernah tidak ada dalam 10 Ramadan. Masya Allah tarik tahun ini gak ada Ramadan, gak pernah kan? Oke. Hadir, kesempatan itu hadir terus. Ini adalah bukti walaupun kita sering bersalah mengulangi masalah yang sama, tapi Allah tetap menghadirkan kesempatan yang tidak pernah putus. Nah itu tandanya bagi Allah kita itu sangat penting, sangat berharga. Betul. Bahkan itu jadi poin pembahasan kita sekarang juga. Bagaimana ternyata sebenarnya kita sangat amat dipilih oleh Allah, gitu ya. Betul banget sih Kang. Nah bayangkan penduduk bumi ini 7 miliar. Ya. 2 miliarnya adalah Muslim dan kita ada di antaranya. Tanpa susah payah, tanpa meminta, kita diberikan tadi Islam. Nah makanya kita juga nanti berdoa, ya Allah, Engkau telah memberi kami Islam tanpa kita minta, maka izinkanlah kami meminta untuk sesuatu yang belum Engkau beri, yaitu adalah surga. Masya Allah, luar biasa. Sangat berdaging ya Banget. Kang, dan sangat memberikan wawasan tentunya, pengubah perspektif juga ya Kang. Nah, kalau dari tadi yang sudah disampaikan Pak Opik, aku agak sedikit tarik kesimpulan tentang tidak dipilih dunia atau manusia, tapi tenang aja gitu, karena kalau kamu berusaha, kalau kamu ikhtiar ya, insya Allah itu tuh pasti ada jalannya. Betul. Dan yang pasti di setiap proses kamu, Allah tuh selalu nemenin, Allah tuh selalu menghargai kamu. Makanya kalau kamu tadi makna asyakir dan Yep. juga asyakur Asyakur. ya Kang. Asyakir itu Allah yang selalu menghargai, sedangkan asyakur tuh Allah selalu menambahkan hal yang baik yang kamu lakukan apabila kamu pun bersyukur gitu dalam prosesnya. Nah, ada lagi nggak Kang yang bisa ditambahin? Kalau dari aku sih cukup, tapi kalau dari pemateri kita gimana? Boleh nih dong, closing Boleh nih, statementnya. closing statementnya ya Pak ya. Kalau misalkan tadi ada momen kita merasa nggak dihargai, masa nggak penting, baca saja tadi Al-Baqarah 98 sama Asy-Syu'ara ya 23. Baca itu ya. Terus kalau nggak satu Maherjin tuh bikin lagu. Apa tuh Pak? Kalau bahasanya Malisiwak, bahasanya Malisiwa ya. Iya. Itu bagaimana dalam lagu itu tuh kita itu mengadu kepada Allah gitu. Di saat semua di saat dunia kita atau semua Memihak orang gitu ya. tidak memihak, menganggap tidak penting, tidak mendengarkan kita, ya kepada siapa lagi? Hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, luar biasa. Agak sedikit terkuras gak nih Iya, Kang? terkuras banget, tapi full insightful ya jadinya. Jadi Benar banget. insightful banget dari pembahasan sekarang pun bagaimana closing statement dari Pak Opik, kesimpulan hebat dari kita semua. Maka dari itu cukup sekian untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang sebagai diri kamu dengan overthinking yang tak menentu. Banyak tanya dalam kepala, sebenarnya aku ini siapa? Scroll malam sampai pagi, bandingkan diri tanpa henti. Padahal yang kamu cari ada di dalam hati.